Halo, selamat datang kembali di sini. Oke, hari ini kita punya agenda khusus nih. Kita mau bedah sumber-sumber yang Anda kirimkan soal cara tampil lebih muda. Iya, halo. Tapi bukan cuma tips-tips di permukaan aja ya. Kita mau gali lebih dalam, cari tahu kenapanya di balik strategi awet muda ini ya, berdasarkan materi dari Anda. Intinya sih kita mau dapat pemahaman yang solid gitu. Karena kayaknya kunci tampil muda di luar itu ya dimulai dari muda di dalam. Begitu kan ya kurang lebih pesannya? Betul sekali. Dan benang merah yang kuat banget dari sumber-sumber ini tuh ya konsep bahwa penuaan fisik yang kelihatan dari luar itu erat banget kaitannya sama penumpukan protein rusak di dalam tubuh. Protein rusak ya? Iya. Jadi semakin banyak sampah protein ini numpuk, ya, kita jadi kelihatan lebih cepat tua. Dan salah satu biang kerok utamanya itu molekul yang namanya AGS, Advanced Glycation End Products. AGS. Oke. Nah, yang menarik banget di sini tuh gimana proses internal di level sel ini dampaknya langsung ke penampilan luar kita. Oke, AGS ya. Coba kita bedah sedikit istilah ini. Sumber Anda ngejelasinnya gini. AGS ini terbentuk pas gula ketemu protein. Atau bisa juga gula ketemu lemak. Terutama kalau dipanaskan. Proses pemanasan itu penting ya. Iya, kayak bikin karamel gitu ya, tapi ini terjadinya di protein tubuh atau di makanan. Hasilnya, Ya, proteinnya jadi kaku, rusak, nggak bisa kerja dengan baik lagi. jadi nggak fungsional lagi ya. Betul. Sumber Anda juga kasih contoh makanan tinggi AGS. Wah, ini lumayan bikin kaget sih. Misalnya, iga bakar. Daging kan protein, ketemu saus manis, terus dibakar panas tinggi. Iya ya. Kombinasi klasik ya. Atau bahkan yang kayaknya ringan, kentang goreng, itu kan pati ya pada dasarnya gula, kekemu lemak, terus digoreng suhu tinggi. Banyak banget makanan olahan, fast food masuk sini. Iya, dan penting nih dipahami. Efek AGS ini bukan cuma soal kerutan atau kulit kusam aja loh. Oh gitu. Iya, protein yang udah terglikasi ini jadi beban berat buat tubuh kita. Bisa merusak protein lain di sekitarnya, micu peradangan, dan intinya bikin sistem kita jadi macet, kayak karat gitu. Pelan-pelan ngerusak mesin dari dalam. Wah, serem juga ya kalau dibilang karat. Dan proses glikasi ini nggak cuma pas masak suhu tinggi aja, gula yang kita makan, bahkan pada suhu tubuh normal kita, itu bisa bereaksi sama protein di dalam tubuh. Contoh paling jelasnya, ya tes darah A1C itu. Ah iya, A1C. Sumber Ana nyebutin ini buat ngukur glikasi internal. Jadi tes ini ngelihat berapa banyak gula yang nempel di hemoglobin, protein di sel darah merah. Karena sel darah merah umurnya sekitar 3 bulan, A1C ini jadi kayak, laporan rata-rata gula darah dan tingkat kerusakan gara-gara gula selama waktu itu. Target idealnya, kata sumber, di bawah 5. Makin tinggi angkanya, makin banyak pengkaratan internalnya ya. Betul, bahkan sumber Ana nyinggung gini, pernah nggak sih merasa lemas atau mungkin sinus tiba-tiba kumat sekitar sejam setelah makan makanan tinggi AGS kayak iga bakar tadi? Nah, bisa jadi itu salah satu respons tubuh. Itu poin menarik ya, gimana tubuh bisa langsung bereaksi gitu. Artinya, AGS ini bukan cuma masalah jangka panjang, tapi bisa punya efek jangka pendek juga. Iya, iya. Dan ini langsung bawa kita ke pertanyaan penting berikutnya. Kalau tubuh kita terus-terusan kena atau malah bikin sampah protein rusak ini, gimana cara bersih-bersihnya? Ada nggak mekanisme alaminya? Nah, disinilah konsep kunci kedua dari sumber Anda masuk, otofagi. Kedengarannya mungkin agak rumit ya, tapi artinya simpel kok. Auto itu diri, fagi itu makan. Jadi, memakan diri sendiri. Agak ngeri ya kedengarannya. Tapi tenang, ini justru bagus banget. Sumber Anda ngegambarinnya sebagai sistem daur ulang atau pembersihan internal super canggih punya sel kita. Oke. Bayangin aja kayak petugas kebersihan seluler gitu. Dia ngumpulin protein-protein tua, rusak, salah lipat, termasuk AGAs tadi, terus dibongkar jadi bahan dasar lagi. Oh, jadi diurai gitu ya? Iya, diurai jadi komponen dasar yang bisa dipakai lagi buat bangun protein baru yang seger dan berfungsi. Ini proses permajaan alami yang luar biasa, apalagi buat sel-sel yang umurnya panjang kayak sel kulit. Secara fundamental ya, autofagi ini mekanisme pertahanan dan peremajaan seluler. Pas proses ini aktif, sel kita jadi lebih efisien buang sampah dan perbaiki kerusakan. Nggak cuma bersih-bersih AGS aja, tapi juga komponen sel lain yang udah aus atau rusak karena stres oksidatif, metabolisme normal, ya kayak proses housekeeping seluler gitulah, penting banget buat jaga fungsi optimal dan ya itu tadi,
penampilan yang lebih mudah. Oke, oke. Terus gimana caranya kita bisa ngaktifin atau dorong proses autofagi ini? Sumber Anda jelas banget nekenin satu cara utama, puasa. Puasa ya. Iya, tapi bukan berarti harus puasa ekstrim berhari-hari ya. Cukup batasi jendela makan aja. Sumber nyebutin beberapa cara kayak puasa intermittent atau intermittent fasting. Misalnya makan cuma di jendela 8 jam sehari, terus puasa 16 jam. Yang cukup populer itu ya. Iya, ada juga OMAD, one meal a day. Ini lebih intensif. Intinya sih kasih jeda waktu yang cukup buat tubuh istirahat dari nyerna makanan terus-terusan, biar bisa pindah ke mode bersih-bersih dan perbaikan. Menariknya lagi nih, sumber-sumber ini juga nunjukin kalau manfaat puasa itu nggak berhenti di autofagi aja. Oh ya, ada lagi? Pas kita puasa, tubuh juga cenderung ningkatin produksi antioksidan internalnya sendiri, jadi kayak dapat efek ganda gitu. Wah, oke. Bersihin kerusakan yang udah ada lewat autofagi, sekaligus ningkatin pertahanan dari kerusakan baru. Jadi ini nyambungin autofagi ke sistem pertahanan seluler yang lebih luas. Oke, jadi kita udah paham masalah utamanya, AGS, terus solusi internalnya, autofagi lewat puasa. Tapi sumber Anda nggak berhenti di situ. Ditekankan juga kalau ini bukan satu solusi untuk semua. Ada faktor gaya hidup dan nutrisi lain yang perannya penting banget buat dukung proses peremajaan dari dalam ini. Betul, saling mendukung ya. Iya, kita nggak akan bahas semua detailnya sih. Nanti kepanjangan. Tapi kita fokus ke beberapa yang paling ditekankan aja ya. Pertama, dan ini mungkin agak mengejutkan buat sebagian orang, lemak sehat. Nah ini, sering banget kan kita dengernya rendah lemak, tapi sumber Anda justru nekenin banget bahaya diet rendah lemak buat penampilan awet muda. Kenapa tuh? Karena vitamin-vitamin kunci buat kesehatan kulit dan peremajaan sel, kayak vitamin A, D, E, terus asam lemak esensial kayak omega 3, itu semua larutnya dalam lemak. Oh iya benar juga. Jadi, kalau asupan lemak sehatnya kurang, ya tubuh nggak bisa nyerap atau pakai nutrisi penting ini secara optimal. Tepat banget. Sumber Anda bahkan kasih contoh diet ideal protein yang rendah karbo, tapi juga rendah banget lemaknya. Dampaknya, sering bikin orang kelihatan lebih tua, kulit sama rambutnya jadi kering gitu. Jadi kelihatan kusam ya. Iya. Sebaliknya, kita justru butuh lemak berkualitas. Sumbernya dari mana aja? Ya ikan berlemak kayak salmon liar, kayak omega 3 buat lawan radang. Terus kuning telur, sumber fit A, kolin, mentega dari sapi grass-fed, minyak zaitun extra virgin, alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian. Lengkap ya sumbernya? Bahkan nutrisi penting dari sayuran, kayak karotenoid itu kan larut lemak. Artinya perlu lemak dan fungsi empedu yang baik biar bisa diserap. Jadi, jangan takut lemak sehat ya. Banyak banget. Selain jadi kendaraan vitamin larut lemak, lemak juga bahan baku penting buat bangun membran sel yang sehat, fleksibel. Juga buat produksi hormon, termasuk hormon seks yang juga berperan jaga elastisitas kulit. Oh, jadi nyambung ke hormon juga ya? Iya. Jadi, kalau kita hindari lemak sehat berkualitas, ya sama aja menghambat proses peremajaan alami tubuh kita sendiri. Oke, itu soal lemak sehat. Faktor krusial kedua yang disorot banget sama sumber Anda adalah stres. Ya, kita semua tahu lah ya, stres itu nggak bagus. Tapi sumber Anda jelasin dampaknya di level biokimia yang nyambung langsung ke penuaan. Gimana tuh? Stres kronis itu ternyata micu tubuh produksi lebih banyak glukosa, padahal kita nggak makan gula loh. Dan yang lebih ngeri lagi, bisa micu pemecahan protein otot, bahkan protein di kulit kita. Wah, jadi bisa makan kolagen gitu ya? Iya, secara harfiah gitu. Bikin kulit meripis, lebih cepat keriput. Ini hubungan langsung ya, antara kondisi psikologis sama penuaan fisik di level sel. Respons fisiologis tubuh pas stres kronis, keluar kortisol, gula darah naik, katabolisme protein, itu semua mempercepat proses penuaan. Jadi manajemen stres itu penting banget ya? Ya, bukan lagi sekedar bagus kalau dilakukan, tapi udah jadi komponen esensial strategi anti penuaan. Sumber Anda nyaranin kombinasi cara, olahraga teratur, kerja fisik, tidur berkualitas, sama teknik pernapasan terkontrol. Pernafasan terkontrol itu gimana contohnya? Ya kayak napas lewat hidung, pelan, dalam, itu cara efektif buat lawan efek negatif stres ini. Oke. Jadi kita udah bahas pentingnya hindari AGEs, dorong autofagi pakai puasa, pastiin cukup lemak sehat, terus kelola stres. Nah, faktor fundamental ketiga yang ditekankan sumber Anda sebagai fondasi semuanya itu adalah kesehatan mikrobioma usus. Mikrobioma,
Ini lagi ramai juga ya dibahas. Iya, bakteri baik di usus kita ini ternyata perannya jauh lebih besar dari sekedar pencernaan loh. Betul sekali. Mikrobioma usus yang seimbang itu kayak pabrik internal yang penting banget. Sumber Anda nunjukin gimana bakteri baik ini bantu produksi asam lemak rantai pendek. Itu penting buat kontrol gula darah dan sensitivitas insulin. Oh, jadi nyambung lagi ke pencegahan EGS ya? Persis. Mereka juga produksi beberapa vitamin B kompleks. Penting buat metabolisme energi, kesehatan saraf, terus dukung fungsi imun, bantu kurangi peradangan sistemik di seluruh tubuh, bahkan berperan di siklus empedu. Wah, kompleks banget ya perannya. Iya, empedu kan penting buat detoks dan serap lemak tadi. Wow, jadi koneksinya kemana-mana ya. Kesehatan usus ini benar-benar fondasi berarti. Kalau usus kita bermasalah, ya penyerapan nutrisi sebagus apapun bisa keganggu. Peradangan bisa naik. Dan itu semua bakal kelihatan keluar termasuk ke kulit. Sumber, Anda nyebutin cara terbaik dukung mikrobioma ini ya makan makanan kaya serat dari sayuran. Dan secara khusus makanan fermentasi. Kayak apa tuh contohnya? Kayak sauerkraut atau kimchi yang bagus kualitasnya. Itu kan ngasih probiotik, bakteri baik, sekaligus prebiotik, makanan buat bakteri baiknya. Persis. Mikrobioma sehat itu mastiin kita bisa nyerap dan pakai semua nutrisi penting yang kita makan. Sekaligus bantu jaga keseimbangan sistemik yang dukung peremajaan. Yang menarik dari semua ini tuh gimana semua elemen ini, apa yang kita makan, Kurangi EG, cukup lemak sehat, kapan kita makan, puasa buat autofagi. gimana kita kelola stres, bahkan kesehatan ekosistem di usus kita, semuanya itu saling terkait dan kerja bareng nentuin kecepatan penuaan atau potensi peremajaan di level seluler. Oke, jadi kesimpulan besarnya nih buat Anda dari semua sumber ini. Gimana? Intinya, tampil lebih muda itu bukan hasil satu trik sulap atau krim mahal aja ya. Bukan instan ya. Bukan. Tapi lebih ke cerminan kesehatan internal kita. Hasil dari pilihan-pilihan sadar yang dukung proses peremajaan alami tubuh. Kalau dirangkum, hindari sampah, AGS sebisa mungkin, kurangi gula, makanan olahan cara masak suhu tinggi, kasih kesempatan tubuh bersih-bersih lewat autofagi, misalnya dengan jeda makan atau puasa intermittent. Pastikan cukup lemak sehat berkualitas, kelola stres dengan efektif, dan jangan lupakan fondasi kesehatan usus. Lengkap ya. Nah, mungkin dari semua ini, ada 1 atau 2 poin yang paling kena buat Anda dan bisa dicoba diterapkan secara konsisten. Ini pendekatan yang lihat tubuh sebagai satu kesatuan sistem yang saling nyambung ya. Dan sebagai pemikiran penutup nih, sumber-sumber yang kita bedah ini kan fokus utamanya di aspek fisik dan biokimia penuaan. Iya, betul. Ini tentu jadi mancing pertanyaan lanjutan yang menarik buat Anda renungkan. Seberapa besar sih peran kondisi mental dan emosional kita? Hal-hal kayak rasa ingin tahu yang terus hidup, punya tujuan hidup, kemampuan bersyukur, atau ngerasain bahagia. Yang nggak kelihatan di tes darah ya. Betul. Seberapa besar itu semua ngaruh ke kilau awet muda yang mungkin nggak bisa diukur tes darah, tapi tetap terpancar dari diri kita. Sesuatu buat dieksplorasi lebih jauh kayaknya. Wah, pertanyaan yang bagus banget buat dibawa pulang. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada perspektif baru atau momen aha yang Anda dapatkan dari bedah sumber Anda sendiri ya. Semoga bermanfaat. Pilih dan terapkan aja apa yang paling terasa pas buat Anda. Sampai jumpa di sesi berikutnya.